Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, tak terasa ya, sebentar lagi liburan kita akan berakhir. Tapi tetap kasih setia Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup kita. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari berdoa. Tuhan Yesus, di sepanjang kehidupan kami memerlukan Engkau. Berbicaralah Tuhan pada hari ini, karena kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku berkata kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kata Roh Kudus, Filipus, murid Tuhan Yesus, terus bekerja menyebarkan Injil. Dan
saat ia melakukan hal itu, Tuhan selalu menyertainya. Roh Kudus memimpinnya untuk melakukan ini dan itu. Maka ia tak ragu atau takut melakukan tugas ini. Bahkan ketika seorang pejabat negara atau sida-sida Ethiopia juga perlu mendengar Injil, Filipus berani berbicara kepadanya. Beberapa kali kita membaca di sini kata Roh kepadanya. Ya, Roh Kudus memimpin Filipus. Bagian Filipus adalah taat. Itulah kunci agar kita dapat dipakai Tuhan. Dengarkan suaranya dan taat. Mari berdoa. Tuhan, ajar kami membuka telinga terhadap suara Tuhan dan memiliki sikap taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita buka hati kita selebar-lebarnya agar Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan bertindaklah dengan taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.